Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala amma ba'd. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita kembali mengikuti kegiatan masa tamu atau matama pada hari kedua ini. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan melaksanakan aktivitas kita yang hari ini. Bapak Ibu yang saya hormati serta para peserta, para bantuan wali peserta didik yang sementara mengikuti kegiatan kami secara live streaming melalui YouTube. Kami ucapkan selamat bergabung mengikuti kegiatan kami secara live. Bagi Bapak Ibu yang belum mengikuti atau tidak sempat mengikuti kegiatan kami pada hari ini, dengan menonton melalui akun YouTube yang akan kami bagikan. Telah hadir di studio para pemateri, ada Bu Haji Aminuddin SPD selaku guru bimbingan dan konseling yang akan membawakan materi tata tertib madrasah. Kemudian ada Ustaz Alam Sais MPD selaku pimpinan Asrama Putra yang hari ini akan membawakan materi terkait sosialisasi peraturan asrama. Kemudian ada Ustaz Syed Salihin SPI, wakili dari guru bidang studi, yang akan menyampaikan materi tentang membangun karakter moderat. Bapak Ibu yang saya hormati, serta Anda sekalian yang sementara mengikuti kegiatan kami pada pagi hari ini, sebelum kita memulai, saya mengajak untuk berkahnya kegiatan kita ini untuk bersama-sama membaca suratul Fatihah, pembuka segala kebaikan, dengan bersama-sama baca Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina. Amin. Terima kasih. Sebelum saya persilakan ke masing-masing materi pada hari ini, terlebih dahulu kami akan menyampaikan terkait dengan aturan pelaksanaan kegiatan kita pada hari kedua dan masa ta'aruf siswa madrasah atau maksama. Insyaallah kegiatan ini akan berlangsung secara panel 4 pemateri. Saya sendiri akan membawakan materi terkait dengan kurikulum. Kemudian masing-masing pemateri nanti akan memaparkan atau menyampaikan terkait materinya. Mungkin kami batasi waktunya sekitar 5 sampai 7 menit. Selanjutnya nanti di sesi kedua kami akan buka sesi pertanyaan melalui kolom chat di YouTube, atau bisa langsung menyampaikan pertanyaan langsung masuk ke studio. Linknya kami akan share di grup WA, itu bisa langsung diklik dan bisa langsung masuk ke studio untuk bertatap langsung dengan para pemateri. Bagi yang ingin menyampaikan pertanyaannya langsung ke studio. Namun apabila ingin menyampaikan pertanyaannya melalui tertulis, nanti akan kami tampilkan. Silakan tulis di kolom komentar atau di kolom chat di akun YouTube yang sementara live sekarang, bisa ditulis. Nanti akan kami pilih beberapa pertanyaan yang tentunya akan dijawab oleh para pemateri. Baik Bapak Ibu, untuk sesi pertama sesuai dengan jadwal, saya persilahkan kepada
Pemateri pertama kita, Ustaz Salamta SHI MPD, yang akan membawakan materi terkait dengan aturan yang berlaku di asrama, baik asrama putra maupun asrama putri. Mungkin sebelum beliau menyampaikan materinya, setidaknya beliau juga akan sedikit memperkenalkan diri, khususnya kepada para peserta didik baru, orang tua wali peserta didik baru. Oke, silakan Ustaz, waktu 7 menit kami berikan untuk menyampaikan materinya. Fadhol. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin khatamil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, jadi sebelum saya melanjutkan materi tentang tata tertib atau aturan dalam asrama, baik itu asrama putra maupun putri, sebelumnya saya akan memperkenalkan diri. Nama saya adalah Alam Syah, SHI MPD, sesuai dengan apa yang tertera di layar monitor. Saya lahir di Segeri, tepatnya di Kabupaten Pangkep, Kecamatan Segeri, Kelurahan Segeri. Jadi yang orang Pangkep bisa nanti komunikasi lebih lanjut pada kegiatan-kegiatan selanjutnya. Selanjutnya, sebelum kami paparkan aturan asrama, karena ini dibatasi waktunya sampai 7 menit saja. Ini sudah 1 menit berlalu. Untuk lebih efisiennya, kami akan tampilkan nanti ketika Ananda sekalian masuk di asrama, maka Ananda wajib memiliki buku perizinan atau buku penghubung seperti yang ada di tangan saya ini. Di dalam buku ini itu berisi aturan pondok pesantren, baik di madrasah maupun yang di asrama, baik putri maupun putra. Itu nanti bisa Ananda lihat di sini. Kemudian ada juga buku kecil satu untuk perizinan keluar selain daripada pulang kampung, maksudnya keluar ada urusan misalkan di luar atau ada kegiatan organisasi yang diikuti di luar. Garis besarnya, oke. Saya akan membahas garis besar aturan asrama. Sebelumnya, tentu kita harus mengetahui dulu apa itu asrama, apa kompetensi asrama. Jadi asrama mempunyai wewenang mengurus pembinaan dalam asrama dalam menangani setiap masalah yang terjadi dalam asrama di luar jam pendidikan formal. Jadi pendidikan formal itu mulai dari pukul 7.30 sampai pukul 2.00, jadi atau 14.00. Jadi pukul 7.30 sampai pukul 14.00. Ya, setelah itu maka semuanya diatur oleh aturan asrama. Ya, selanjutnya dalam pendidikan dan pengajaran yang ada di dalam asrama, yang pertama setiap kegiatan itu kebanyakan dilakukan di masjid. Dalam kegiatan yang dilakukan di masjid, atau bahasa lainnya kita di sini adalah pengajian dan sholat berjamaah, itu santri harus berpakaian rapi. Aturan berpakaian di dalam musalla atau masjid, kecuali waktu duhur, maka semua pakaian yang dipakai oleh santri dalam kegiatan di dalam musalla tadi itu atau di dalam masjid itu menggunakan pakaian putih-putih. Jadi semua putih, baik itu putra maupun putri. Jadi kalau kerudungnya ada yang nanti yang disiapkan oleh orang tuanya atau sudah punya kerudung warna-warni di rumahnya, maka tidak usah dibawa bagi putri. Begitu juga dengan putra. Jadi putra kalau ada pakaian, misalkan pakaian baju koko yang berwarna warna-warni, itu bisa dibawa
dengan catatan tidak digunakan dalam kegiatan di dalam musalla. Ya, jadi kegiatan di dalam musalla, salat berjamaah dan pengajian itu menggunakan pakaian putih-putih, kecuali pada waktu duhur. Waktu duhur itu disesuaikan dengan pakaian pada saat belajar di madrasah. Selanjutnya, untuk keamanan dan ketertiban, ya, pasal 8. Jadi untuk keamanan dan ketertiban, di asrama itu mempunyai tim keamanan yang berkewajiban untuk menjaga piket secara bergantian. Dan ini nanti yang bertugas untuk menjaga atau memeriksa tamu yang masuk atau santri yang akan keluar, tentu dengan memperlihatkan buku izin yang ada di tangan santri-santriwati. Selanjutnya, santri dilarang menyimpan atau membawa senjata tajam atau mengganggu ketentraman tetangga atau teman kamarnya atau yang lain, atau mengganggu ketentraman umum. Itu pasal 9 ayat 1. Kemudian ayat 2, santri dilarang keras membawa HP, radio, tape dan sejenisnya. Ini jadi nanti ketika datang tidak usah membawa barang-barang yang seperti ini. Kemudian untuk pakaian itu diatur untuk santri putra itu hanya 18 biji saja pakaiannya, selain daripada pakaian dalam. Jadi kalau pakaian dalam tidak masuk dalam hitungan. Itu sudah masuk pakaian pakaian seragamnya yang kegiatan di sekolah dan kegiatan di musalla. Nanti kan akan ada pengajian di musalla. Kemudian pakaian hari-hari, mungkin pakaian di lapangan ketika dia mau bermain atau dan lain-lain sebagainya. Jadi jumlahnya semua itu di packing hanya 18 maksimal 18 biji selain daripada pakaian dalam. Kemudian untuk perizinan. Nah, tadi kembali bahwa setiap santri wajib memiliki ID card atau buku perizinan keluar seperti ini tadi yang saya tampilkan. Kemudian izin pulang kampung hanya dibolehkan pada setiap hari Kamis, itu awal bulan ataukah akhir bulan tiap bulannya dalam waktu normal. Cuma pada masa pandemi sekarang kami dari asrama nanti insya Allah bulan 12 lagi baru bisa pulang kampung. Kalaupun ada pertanyaan nanti di sesi tanya jawab. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi pemaparan secara singkat terkait dengan aturan-aturan yang berlaku di asrama yang disampaikan oleh Bapak Pimpinan Asrama Putra. Insya Allah dalam sesi kedua nanti kami akan buka sesi pertanyaan untuk menggali lebih jauh terkait dengan aturan asrama. Jadi Bapak Ibu, termasuk anak-anakku sekalian, santri baru yang sementara menyaksikan di live streaming YouTube, bisa menuliskan pertanyaannya di kolom komentar atau bisa nanti langsung bertanya melalui studio dengan link yang kami akan bagikan. Jadi nanti bisa menyampaikan pertanyaan secara live di studio kami. Artinya langsung ada wajahnya, bisa diklik nanti di link yang kami bagikan. Oke, terima kasih Ustaz. Mohon sabar, kami persilakan selanjutnya ke pemateri kedua. Ustaz Syed Salihin, SPDI. Jelas suara saya, Ustaz? Jelas suara saya? Tolong di open mic dulu. Jelas suara saya, Ustaz? Jelas, jelas. Oke. Jadi di materi kedua ini beliau akan menyampaikan materi terkait dengan membangun karakter moderasi. Karena kegiatan ini, isu ini sangat
populer untuk akhir-akhir ini dari Kementerian Agama, bagaimana kita bermoderat dalam beragama. Untuk lebih jelasnya kami persilakan kepada Ustaz Said Salihin SPDI untuk menyampaikan materinya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi qalam al-insana ma lam ya'lam. Wassalatu wassalamu ala al-anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang terhormat Bapak Kepala Madrasah, Bapak Ibu Wakah, Dewan Guru, Bapak Ibu, dan semua yang saya cintai. Alhamdulillah, Anda sekarang santri-santri pesantren Al-Ikhlas dari DDI Takkala, khususnya kalau yang sedang mengikuti kegiatan, mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat, terhindar dari segala musibah, dari segala wabah yang sedang dari kita. Berharap dan selalu berdoa mudah-mudahan wabah COVID ini selalu berakhir dan kita semua bisa sama-sama belajar tatap muka di dalam kelas. Alhamdulillah, puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memilih kita, memilih Anda semua keluarga besar pesantren DDI Takkala. Tentunya merupakan pilihan yang tepat di saat sekarang ini anak-anak terpapar hal-hal yang negatif oleh pergaulan yang keliru. Oleh karena itu pesantren hadir sebagai benteng dari hal-hal tersebut. Anda sekalian, menuntut ilmu itu tidak mudah, khususnya di pondok pesantren butuh kesabaran dan tekad yang kuat. Namun berbahagialah karena siapa yang menuntut ilmu agama, Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Olehnya itu kita harus mempunyai semangat dan semangat yang membara. Jangan pernah ragu karena sungguh kalian itu berada di jalan Allah. Karena seandainya kalian mati, insya Allah akan diberi syahid oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kita pahami bagi para penuntut ilmu, sekedar mukadimah dulu. Syafi'i rahimahullah dalam kitab Ta'limul Alim menjelaskan kepada kita syarat-syarat di dalam ilmu itu. Kata Imam Syafi'i, kalian tidak akan pernah mendapatkan ilmu kecuali dengan 6 perkara ini. Yang pertama adalah dengan kecerdasan, semangat atau bersungguh-sungguh, sabar, kemudian ada bekal atau biaya, ada bimbingan guru, dan yang keenam waktu yang panjang. Nah, kecerdasan itu membagi kecerdasan menjadi 2. Yang pertama adalah minallah, kecerdasan yang diberi oleh Allah. Seseorang yang memiliki hafalan yang itu adalah kecerdasan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, ada kecerdasan
yang didapat dengan tasab, misalnya dengan cara mencatat, mengulang pelajaran yang diajarkan dan sebagainya. Masih berusaha bagaimana kita ini bisa cerdas. Ya, mesti juga kita bersungguh-sungguh di dalam belajar. Maka barang siapa yang bersungguh-sungguh, maka dia akan mendapatkan kesuksesan. Nah, begitu pula dalam menuntut ilmu. Dia sabaran, menuntut ilmu dibutuhkan kesabaran, sabar dalam belajar, sabar dalam ilmu, sabar diuji, sabar dalam segala hal yang kita alami dalam proses menuntut ilmu. Ya, tentunya ini harus apa namanya, disadari bahwa kita ini menuntut ilmu butuh kesabaran, apalagi di pondok pesantren ini. Ya. Kemudian dalam menuntut ilmu tentu butuh biaya atau bekal. Tidak mungkin menuntut ilmu tanpa bekal. Contoh-contoh saja, para imam seperti Imam Malik itu menjual salah satu kayu dari penopang rumahnya itu untuk jadi modal untuk menuntut ilmu. Imam Ahmad melakukan perjalanan jauh ke berbagai negara, tentunya itu membutuhkan modal atau biaya. Nah, kemudian penuntut ilmu tentu harus berkorban waktu, berkorban harta, bahkan terkadang kita harus nyawa demi menuntut ilmu. Kemudian bimbingan guru, salah satu yang paling penting dalam menuntut ilmu itu adalah bimbingan dari seorang guru. Terlebih lagi ilmu harus sesuai dengan bimbingan guru. Belajar agama Islam jangan secara begitu saja, tidak semata cari saja di Google. Kalau itu akan menjadi bahaya jika salah memahami suatu teks atau ayat atau hadis. Dikarenakan pentingnya bimbingan guru, maka harus dan memuliakan guru. Ini yang ada di dalam kitab Ta'lim Muta'alim. Kemudian waktu yang lama. Nah, dalam menuntut ilmu itu butuh waktu yang lama. Mungkin didapatkan hanya sebulan, 2 bulan. Tidak mungkin waktu yang lama. Ilmu tidak akan mungkin didapatkan dengan waktu yang sedikit. Sehingga Imam Ali ditanya, sampai kapan seorang harus menuntut ilmu? Dia menjawab, sampai dia meninggal dan ikut tertuang. Sampai dia meninggal dan ikut tertuang tintanya di liang kubur. Jadi harus apa namanya, waktu yang lama. Kemudian itu sekedar mukadimah untuk materi pada hari ini. Saya memperkenalkan diri, nama saya Said Salihin, SPDI, lahir di Pangkep. Saya mengampu pelajaran bahasa Arab dan ilmu saraf di Madrasah Sanawiyah Pondok Pesantren Gede Takalasi. Ya, sebelum saya membuka materi, saya ucapkan selamat datang kepada Anda semua. Jadi persiapkan catatannya di hal yang dianggap penting, karena mungkin nanti ada evaluasi setelah ini. Materi ini adalah karakter moderat. Saya mendapatkan dari panitia materi karakter moderat dalam hal ini kesetaraan dan anti diskriminasi. Anak-anak sekalian, apa itu karakter? Karakter itu adalah sikap atau kebiasaan tindak seseorang.
sehingga dapat diketahui bagaimana seorang atau individu tersebut jika untuk kondisi atau keadaan tertentu. Ya. Jadi adalah nilai-nilai yang khas watak, alat atau kepribadian seorang yang terbentuk dengan cara pandang, berpikir, bersikap, berucap, dan berlaku dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dari karakter yang ada pada diri manusia, terdapat nilai karakter yang berdasarkan yang bangsa, seperti religius, maksudnya berupaya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, religi. Itu toleransi, menghargai pendapat atau pemikiran orang lain berbeda dengan kita, hidup berdampingan tanpa memandang suku, ras, atau golongan. Disiplin, yang kerja keras, kreatif, mandiri, rasa ingin tahu, damai, gemar membaca, peduli lingkungan, peduli sosial, dan tanggung jawab. Itulah karakter-karakter yang seharusnya kita bentuk pada diri kita, para santri santriwati. Karena munculnya karakter diri seseorang tidak didapatkan saat lahir. Karakter dibentuk melalui proses pembelajaran yang cukup panjang. Karakter terbentuk melalui faktor lingkungan dan orang-orang yang ada di sekeliling lingkungan tersebut. Jadi lingkungan mempengaruhi karakter seseorang. Kenapa kita perlu mempunyai karakter moderat? Kenapa kita punya karakter moderat? Karena saat ini Indonesia sedang mengalami krisis multidimensi. Di antaranya kita melihat di media, masih sering kita melihat di TV, Densus itu menangkap teroris, kemudian juga radikalisme, ekstremisme dan sebagainya, di mana paham atau keyakinan mereka sangat kuat terhadap sesuatu pandangan yang melampaui batas kewajaran, yang bertentangan dengan hukum-hukum yang berlaku. Nah, semua itu, terorisme, radikalisme, ekstremisme, dan sebagainya itu sangat berbahaya bagi negara kesatuan Republik Indonesia. Jadi kita perlu di sini adalah, jadi kita sudah ketahui apa itu karakter, jadi yang kita pahami selanjutnya adalah moderat. Moderat adalah berkaitan dengan kemampuan untuk melihat sesuatu secara seimbang dan logis. Nah, itu adalah moderat. Artinya berada di tengah-tengah. Nah, jadi kalau kita melihat dari posisi moderat itu berada di tengah-tengah. Misalnya yang ke kiri itu adalah ekstremisme, keyakinan terhadap suatu pandangan yang melampaui batas kewajaran, yang tentunya bertentangan dengan hukum yang berlaku. Tadi teroris. Sekalian, sedikit karakter moderat. Jadi moderat tadi adalah berada di tengah-tengah, tidak ekstrim dan sebagainya. Sedikit banyaknya kita sudah ketahui karakter moderat, tentunya kita pahami bersama. Kemudian dalam hal ini
kaitannya dengan kesetaraan dan anti diskriminasi yang tentunya sangat kita harapkan. Bagaimana santri-santriwati memiliki karakter yang kesetaraan dan anti diskriminasi. Pengertian kesetaraan atau setara memiliki arti sejajar, sama tinggi, sama tingginya, sama rendahnya, sama tingkatnya, sama kedudukannya, sama kualitasnya, artinya sebanding, sepadan, serta seimbang. Itulah kesetaraan. Ini ada dalam Al-Quran, surah Al-Hujurat ayat 13. Ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum Allahi atqakum inna alimun kabir. Manusia, sesungguhnya akan menciptakan kamu dari orang laki-laki dan seorang perempuan, menjadikan kamu berbangsa-bangsa, bersuku-suku, supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah mengetahui, innallaha alim, sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Dalam ayat ini kita bisa tahu bahwa manusia diciptakan dalam dua jenis, yaitu laki-laki dan perempuan. Manusia diciptakan berbangsa dan bersuku dengan tujuan saling mengenal, bukan saling bermusuhan, bukan saling memusuhi. Allah menciptakan bangsa-bangsa bersuku-suku dengan tujuan saling mengenal. Jadi bukan saling bermusuhan, harus saling mengenal. Kemudian poin yang ketiga dalam ayat ini, kedudukan manusia itu di mata Allah. Yang paling mulia adalah orang yang bertakwa, bukan orang yang berpangkat, bukan orang yang beruang, bukan orang yang kaya, bukan yang tampan, bukan orang yang cantik. Yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang bertakwa. Ini ada jelas dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 13. Kemudian Anda sekalian, bentuk-bentuk kesetaraan ada 4. Yang pertama adalah kesetaraan sosial. Suatu tatanan di mana masing-masing orang memiliki status yang sama di masyarakat atau punya. Kemudian yang kedua, kesetaraan hukum. Suatu tatanan di mana masing-masing semua orang memiliki status hukum yang sama. Laki-laki, perempuan sama di hadapan hukum, Yang kaya, yang miskin, kedudukannya sama. Itu kesetaraan hukum. Kita semua tahu, kita semua biasa mendengarkan dari hadis Rasulullah SAW, bahwa Fatimah bint Muhammadin syarikat syarat laqatat yadah. Seandainya anak saya Fatimah bin Muhammad, saya Fatimah mencuri, saya akan potong tangannya. Jadi masa Rasulullah SAW betul ada kesetaraan hukum dalam hukum. Kesetaraan ekonomi, segolongan masyarakat memiliki hak yang sama, bebas berusaha, bebas mencari, dan jalan hidupnya. Itu kesetaraan ekonomi. Kemudian kesetaraan mohon maaf, Ustaz. Mungkin bisa dipertingkat 2 menit ke depan. Okay.
Ya. Kesetaraan pendidikan semua golongan ini yang ada di madrasah kesetaraan pendidikan, semua golongan masyarakat, semua golongan memiliki hak sama dalam pendidikan, menuntut ilmu. Bagi menuntut ilmu itu adalah kewajiban bagi kita. Olehnya itu, anda peserta didik yang baik. Peserta yang baik jangan kita, tetapi selalu mensyukuri nikmat yang diberikan oleh Allah. Jangan menganggap remeh orang lain karena mungkin berbeda level, berbeda status, akan tidak setara. Seperti itu tidak boleh kita mencela orang lain. Ya, Anda lihat madrasah pondok pesantren Sedi Takalasi selalu mengajarkan makna kesetaraan dalam persamaan hak belajar, tidak akan membeda-bedakan peserta didiknya, tidak akan membeda-bedakan antara si kaya si miskin. Semuanya mempunyai hak yang sama memperoleh pembelajaran. Guru tidak akan memilih, guru tidak akan memilih kasih pada peserta didiknya, muridnya, semuanya setara. Laki-laki, perempuan, kaya, miskin, semuanya setara. Kita ini pondok pesantren Takalasi memberikan kesempatan dan peran bagi peserta didik untuk sama berjuang yang terbaik. Setiap peserta didik diberi kesempatan untuk bersaing yang sehat, bersaing yang terbaik demi mencapai cita-citanya. Saya kira cukup yang saya bawakan pada kesempatan ini. Ya, dan oleh Tiklan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi pemateri kedua terkait dengan moderasi yang disampaikan oleh Ustaz Syed Salihin SPDI. Setelah mungkin ada beberapa nanti akan sampai dipertanyakan, bisa dituliskan di kolom komentar atau langsung bisa melalui link studio yang kami bagikan supaya bisa langsung bertanya langsung ke studio. Mohon maaf, mungkin ada gangguan teknis sedikit. Ada beberapa chat yang masuk ini terkait dengan suara dari pemateri kedua ini yang kurang agak terputus-putus, kadang terputus. Mungkin pengaruh teknis, mungkin bisa diperbaiki. Mohon bersabar, kami sementara melakukan perbaikan teknis. Terima kasih. Selanjutnya, Bapak Ibu, para orang tua wali peserta didik baru, serta Anda sekalian yang sementara mengikuti kegiatan kami secara live streaming di YouTube, kami ingatkan sekali lagi bahwa demi kelancaran dari kegiatan kita ini, untuk tetap mengikuti sampai akhir. Adapun pertanyaan-pertanyaan atau komentar-komentar bisa langsung dituliskan di kolom komentar melalui YouTube atau bisa melalui link studio. Yang mau bertanya terkait dengan materi hari ini bisa mengikuti atau mengajukan pertanyaan langsung ke studio dengan klik link yang kami bagikan di grup WhatsApp. Begitu juga bagi para orang tua yang belum sempat mengikuti secara keseluruhan atau sebagian dari acara kita hari ini, bisa mengikuti, tetap mengikutinya melalui YouTube yang diberikan di media WhatsApp. Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya kami melangkah ke materi ketiga tentang aturan asrama. Mungkin pemateri, Ibu pemateri sudah hadir? Halo, Ibu Nanda? Bisa open kamera? Oke, baik. Ibu pemateri kedua. Atau dimatikan saja volumenya.
Oke, jelas sudah saya. Ibu pemateri kedua dari Guru Bimbingan dan Konseling Ibu Haji Aminuddin SPD akan menyampaikan materi terkait dengan aturan-aturan yang berlaku di madrasah. Oke, kami persilakan kepada Ibu Haji Aminuddin untuk menyampaikan materinya. Mungkin bisa sedikit mundur-mundur Bu supaya tidak terlalu menghalangi kami monitor di layar. Posisinya bisa sedikit mundur ke depan, ke belakang. Oke. Terima kasih Pak. Assalamualaikum. Puji syukur terhadap kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena meskipun dalam situasi pandemik seperti sehat walafiat tanpa kurang satu apapun. Salam dan salam mari kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kita nanti. Amin. Yang terhormat Bapak Kepala Madrasah Alia beserta guru dan staf Dede Ita Kalasi, Bapak Kepala Madrasah Sanawiyah beserta guru dan staf Pondok Pesantren Dede Ita Kalasi, Bapak Ibu wali dari santri yang sempat mendampingi siswa kami dalam mengikuti kegiatan maksama pada hari kedua ini. Anak-anakku sekalian, santri kelas 7 Sanawiyah dan kelas 10 Aliyah di Pondok Pesantren Dede Ita Kalasi, siswa santri di Pondok Pesantren Dede Ita Kalasi ini Ibu mengucapkan selamat bergabung di keluarga besar Pondok Pesantren Dede Ita Kalasi. Kemudian selanjutnya saya akan membahas masalah tata tertib santri di lingkungan madrasah Pondok Pesantren DDI Takalasi ini. Tata tertib madrasah ini dimaksudkan sebagai rambu bagi para santri dalam bersikap, berucap, bertindak, dan melaksanakan kegiatan sehari-hari di sekolah dalam rangka menciptakan iklim dan kultur madrasah yang dapat menunjang kegiatan pembelajaran yang efektif. Tata tertib madrasah ini berdasarkan nilai-nilai yang dianut madrasah dan masyarakat sekitar yang meliputi nilai ketakwaan, sopan santun, pergaulan, kedisiplinan, ketertiban, kesehatan, kerapian, keamanan, dan nilai-nilai yang mendukung kegiatan belajar yang efektif.
Setiap siswa wajib melaksanakan ketentuan yang tercantum di dalam tata tertib ini secara konsekuen dan penuh kesadaran. Jadi tata tertib itu tidak perlu ditakuti, tapi harus ditaati. Tata tertib madrasah. Satu adalah hal-hal yang masuk di madrasah. Satu, semua siswa yang hadir di sekolah, semua siswa hadir di sekolah 10 menit sebelum jam bel masuk atau jam pelajaran pertama dimulai. Jadi kalau 7.30 masuk sekolah berarti tuh eh, 10 menit sebelum 7.30 semua santri sudah harus berada di kelas masing-masing. Yang kedua, siswa yang terlambat Halo, Assalamualaikum. dan tidak diperbolehkan. Halo. Halo. Kan masuk di kelas Mohon maaf Bapak Ibu para Anda sekalian. Ini ada gangguan teknis yang kurang maksimal. Jaringannya mungkin sehingga suaranya tidak maksimal, kadang terputus sehingga terpaksa harus kami hentikan dulu untuk materi ketiga ini, mengingat apa yang disampaikan oleh Ibu Nanda tadi lebih banyak yang terputus sehingga kami minta untuk bersabar nanti di materi keempat atau setelah materi dari saya sendiri selaku Akamat Akademi akan menyampaikan materi kurikulum. Kami akan persilakan kembali kepada Ibu Haja Aminuddin selaku guru BK untuk menyampaikan kembali materinya setelah mungkin dilakukan perbaikan secara teknis. Baik Bapak Ibu para Ananda sekalian peserta didik baru yang sementara menyaksikan kegiatan kami pada pagi hari ini, saya langsung saja ke materi saya terkait dengan sosialisasi kurikulum. Saya akan tampilkan materi saya, bisa langsung dilihat. Jadi kebetulan saya punya tugas tambahan di madrasah selaku wakil kepala madrasah bagian akademik, dulu istilahnya kurikulum. Ini identitas saya, ya mulai dari SD. Saya asli Baru, pendidikan terakhir S2 Universitas Negeri Makassar, program studi penelitian dan evaluasi pendidikan di 2014 sampai 16. Baik, berbicara tentang kurikulum atau acuan dari satuan pendidikan, tentu tetap mengacu ke Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Sisdiknas 2003, di mana tujuan pendidikan itu kurang lebih seperti yang ada di layar,
sehingga ini diturunkan ke pendidikan sikap, spiritual, sosial, pengetahuan, keterampilan. Jadi anak-anak sekalian tidak hanya dituntut untuk bagaimana tahu, tetapi juga dituntut supaya bisa mampu terampil. Bukan hanya di dua aspek itu, tahu dan mampu atau terampil, tetapi yang tidak kalah pentingnya adalah sikap, apakah itu sikap sosial atau sikap spiritual. Karena ini yang menjadi modal utama untuk Ananda melanjutkan pendidikan atau profesinya ke depan. Harus punya nilai sikap sosial, spiritual yang menjadi pondasi utama dalam rangka mengembangkan pengetahuan dan keterampilannya ini. Kemudian ini juga sengaja saya tampilkan tantangan perkembangan kurikulum, karena kurikulum dari tahun ke tahun itu selalu dan pasti akan selalu mengalami perubahan-perubahan. Tentu akan sedikit banyaknya akan menyesuaikan dengan keadaan kondisi sekarang. Seperti saat ini di mana tantangan baru dihadapi oleh kita semua, tentu secara otomatis kurikulum harus menyesuaikan dengan kondisi dan tuntunan dunia usaha atau dunia kerja. Apa tantangan Ananda sekalian di masa yang akan datang? Tentu berbeda dengan tantangan kami-kami yang di masa yang lalu. Tantangan yang di masa yang akan datang itu tentu terkait dengan lingkungan, terkait dengan teknologi informasi. Ini menjadi tantangan sekaligus peluang besar bagi kita semua, Ananda sekalian. Kemudian konvergensi ilmu dan teknologi, artinya ada keharusan bagaimana dalam pengembangan ilmu pengetahuan, apakah di pendidikan atau di perguruan tinggi, itu selalu akan terkait dengan teknologi. Sehingga dituntut Ananda sekalian bukan hanya pintar, tapi mampu untuk berkomunikasi, mampu untuk memiliki pikiran kritis, analisis, dan solutif. Bagi Ananda yang nantinya akan melalui pendidikan di jenjang madrasah seni atau madrasah aliyah, pasti akan dibentuk bagaimana memiliki 3 karakter sifat ini, punya sikap kritis, komunikatif, analisis, dan solutif, ya, untuk menjawab dari tantangan atau harapan masa depan. Ya. Nah, ini hanya sekedar kilas balik dari perjalanan kurikulum itu sendiri di Indonesia, ya, di mana dari tahun ke tahun itu mengalami perubahan. Ya, terakhir ini adalah kurikulum 2013, di mana di kurikulum 2013 ini diadakan lagi pembaruan menyesuaikan dengan kondisi sekarang ini, kondisi masa pandemi, sehingga lahir istilah kurikulum darurat di masa pandemi. Ini yang saya maksud tadi, bahwa untuk menjawab tantangan-tantangan ini ke depan, itu Ananda minimal mengetahui 3 aspek dari kompetensi ini. Ada aspek sikap yang menjadi pondasi utama. Sikap tahu mengapa. Artinya sikap ini kalau bahasa agamanya adalah adab. Ya. Kemudian setelah memiliki sikap, tentu lebih bagaimana tahu, itulah transfer ilmu. Dan bukan hanya sampai tahu, tapi bagaimana bisa tahu, bagaimana mempraktekkan atau melakukan atau mengaplikasikan ilmu yang diberikan itu. Sehingga diharapkan dari peserta didik lulusan nanti akan bisa produktif, kreatif, inovatif, dan efektif melalui integrasi keterampilan sikap sosial spiritual, keterampilan, dan pengetahuan. Nah, kaitannya dengan di madrasah kami, Madrasah Sanawiyah Dede Takalasi, itu punya kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP, di mana muatan kurikulumnya kurang lebih seperti di layar. Jadi yang pada umumnya diajarkan di madrasah-madrasah negeri atau madrasah-madrasah lain, termasuk di sekolah SMP atau sekolah umum, itu kami juga pelajari. Ada bidang studi umum, ada bidang studi madrasah. Kemudian plus untuk muatan lokal atau kurikulum muatan intern kami atau kurikulum pondok, ini ada
Quran tajwid, tafsir, qawaid nahwu, syarat tauhid, usul fikih, hadis arba'in, faraid, khat imla, dan terakhir kededaian. Ini menjadi kurikulum ciri khas dari pesantren kami yang mungkin tidak dipelajari di madrasah-madrasah atau negeri lain, termasuk apalagi di sekolah umum. Jadi saya bisa katakan bahwa muatan kurikulum di madrasah kami itu kombinasi antara pelajaran umum atau SMP, kemudian dikombinasikan dengan pelajaran di madrasah pada madrasah-madrasah negeri atau madrasah swasta, kemudian dikombinasikan dengan pelajaran pondok sehingga menjadi satu kesatuan yang saling terpadu, saling terkait. Kemudian untuk mengembangkan bakat dan minat peserta didik, nantinya akan dibekali dengan pendidikan keterampilan sesuai dengan bakat minatnya. Ada mungkin yang punya bakat di kesenian atau di olahraga atau di pendidikan. Kami menyiapkan beberapa kegiatan ekstrakurikuler, di antaranya kegiatan pramuka. Ini wajib, training dakwah yang dilakukan setiap bulan, pengajian kitab kuning ini secara rutin setiap malam ba'da maghrib dan ba'da subuh dilakukan pengajian. Ada lembaga tahfizul Quran bagi Anda yang punya keinginan untuk lebih memperdalam tentang menghafal, bisa bergabung di tahfizul Quran. Ada tilawah, bimbingan kesenian dalam ilmu tilawah. Ada usaha kesehatan madrasah UKM, ada dari kesenian ada hadra marawis, ada kasidarbana, ada grup marching band, olahraga, voli, takraw, futsal, tes medan senam. Kemudian ada bimbingan mata pelajaran fiksi yang biasanya diberikan di pengajian-pengajian. Itu kurang lebih ekstrakurikuler yang kami siapkan bagi Anda yang punya bakat minat di bidang-bidang non-akademik. Kemudian terkait dengan penilaian hasil belajar. Layaknya di sekolah-sekolah umum, kami juga mengadakan penilaian secara berkala. Ada penilaian harian yang dilakukan oleh masing-masing bidang studi nanti. Kemudian di akhir semester ada penilaian akhir semester. Kemudian di akhir tahun pelajaran atau semester genap ada penilaian akhir tahun. Dari proses penilaian inilah akan lahir nanti nilai rapor. Nilai rapor ini dari mana? Tentu dari gabungan antara nilai harian atau nilai proses dari guru bidang studi itu proporsinya 60%, kemudian nilai semester itu 40%. Sehingga lebih besar di sini nilai proses ini. Nilai proses atau nilai pada saat belajar dari guru bidang studi ini lebih banyak. Yang bisa saja pada saat ujian nanti mungkin nilai semesternya rendah, tetapi karena selama proses pelajaran mengikuti ulangan harian itu nilai-nilainya tinggi, bisa saja nilai rapornya nanti tinggi atau sebaliknya. Kemudian ini juga penting kriteria kenaikan kelas. Kami punya acuan tersendiri terkait dengan menentukan kenaikan kelas, apakah naik kelas 7 ke 8 atau 8 ke 9. Pertama, tidak memiliki lebih dari 2 mata pelajaran masing-masing capaian pengetahuan di bawah KKM. Artinya kriteria ketuntasan minimal tidak ada 2 bidang studi di semester itu di bawah angka standar. Artinya kalau ada 2 bidang studi bawah angka standar di nilai rapornya, maka itu akan menjadi pertimbangan kami untuk menaikkan kelas. Kemudian menyelesaikan seluruh program pembelajaran dalam 2 semester pada tahun pelajaran. Jadi mengikuti ada nilai semester satunya, nilai rapor semester genapnya lengkap, maka itu syaratnya. Kalau hanya 1 semester, maka tentu juga dipertimbangkan kenaikan kelasnya. Yang tidak kalah pentingnya adalah predikat baik dalam hal sikap. Itu kalau cukup atau kurang apalagi, itu tentu menjadi pertimbangan. Kemudian kehadiran maksimal dalam 1 semester itu maksimal 15% dari total ketidakhadiran hari efektif sekolah. Jam pelajaran per hari itu 8 jam pelajaran per hari. Kemudian
Artinya kalau hari ini hadir 4 jam, berarti bolos umpamanya 4 jam, maka itu akan diakumulasi nantinya. Besok lagi alfa lagi 2 jam, berarti sudah 6 jam. Besoknya lagi alfa lagi 2 jam, berarti sudah 8 jam. Dianggap 8 jam ini hari pertama tadi 4 hari, hari kedua 2 hari, hari ketiga 2 hari, sudah 8 jam. Berarti itu akan diakumulasi menjadi 1 hari. Nah, apabila dalam satu semester itu katakanlah ada 100 hari, maka maksimal ketidakhadirannya itu dari 100 hari itu ya sekitar 15 hari. 15 hari. Lewat 15 hari, 16 atau di atas 15 hari, maka itu juga dipertimbangkan kenaikan kelasnya. Ini maksudnya ketidakhadiran tanpa keterangan. Begitu juga kriteria kelulusan, menyelesaikan seluruh program pembelajaran tentunya selama kalau di jenjang sanawiyah ada 6 semester, 2 semester kelas 1, 2 semester kelas 7, kelas 8, begitu juga 2 semester di kelas akhir. Jadi ada 6 semester semua. Dan memperoleh nilai KKM pada penilaian akhir untuk seluruh kelompok mata pelajaran, terutama mata pelajaran Al-Quran Tajwid. Itu KKM-nya Al-Quran Tajwid itu menjadi standar kami dalam menentukan kelulusan. Apabila ada anak di bawah standar nilai Quran Tajwidnya, itu biasa di rapat penentuan kelulusan juga masih dipertanyakan kenaikan atau dipertimbangkan kelulusannya. Begitu juga nilai baik dan kemudian lulus ujian intern. Nah, ini juga yang perlu saya sampaikan bahwa untuk menentukan kelulusan peserta didik di jenjang madrasah sanawiyah sebagai syarat lulus itu ada ujian intern yang dilakukan secara terpisah oleh pondok. Dan salah satu kriteria atau salah satu bidang studi yang diujikan di situ adalah hafalan. Ini perlu saya sampaikan di awal bahwa syarat untuk lulus atau memiliki ijazah di Madrasah Sanawiyah di Takalasi itu sesuai aturan pondok itu minimal menghafal 1 juz. Minimal menghafal 1 juz dari Al-Quran. Apakah juz 30 atau juz 1 minimal ya. Artinya dari sekarang Anda semua sudah bisa mempersiapkan. Ada beberapa anak-anak kami tahun lalu yang mungkin dipertimbangkan kelulusannya oleh karena belum menghadapkan hafalannya yang 1 juz ini. Jadi ini bisa dicicil sejak kelas 7, kelas 8, dan kelas 9. Nanti di akhir atau di semester akhir kelas 9 atau sebelum lulus, itu distorkan, dites apakah hafal 1 juz atau belum. Kemudian ya terima kasih untuk sementara dari saya terkait dengan materi saya. Untuk hal-hal yang mungkin bisa ditanyakan nanti bisa melalui sesi kedua, sesi tanya jawab. Baik, Bapak Ibu para ananda sekalian yang saya hormati, mungkin saya bisa kembali ke materi kedua tadi terkait dengan aturan madrasah. Yang dengan suara saya Bapak Ibu, materi dari Ibu Haji Aminuddin tadi bisa kembali mungkin ke layar monitor. Minta tolong di-on-kan. Ya mudah-mudahan sudah stabil. Halo, bagaimana Bu? Ya Pak. Sudah jelas sudah saya? Dari luar Bang. Iya Pak. Jelas sudah saya? Oke, mohon kamera Dengar Pak. dikecilkan sedikit. Dikecilkan supaya tidak distorsi. Atau ada mungkin di antara teman-teman yang ada di ruangan itu yang sementara dikecilkan supaya tidak distorsi. Oke. Sudah siap Bu, silakan. Bisa diulangi ya. Mohon maaf karena tadi ada gangguan. Ya. Terima kasih Pak. Bu. Oke, silakan. Selanjutnya masalah pakaian seragam madrasah. Saya sudah disampaikan oleh panitia pendaftaran.
Kemudian saya lanjut lagi, sudah ketentuannya sudah disampaikan oleh panitia pendaftaran. Kemudian saya lanjut lagi masalah di tata tertib di lingkungan madrasah. Satu, ikut membuang sampah pada tempat yang telah disediakan. Yang ketiga, membersihkan ruang kelas setiap hari oleh petugas piket kelas masing-masing. Saya kira sudah jelas itu. Kemudian tidak diperkenankan pun di lingkungan madrasah. Kemudian ikut menjaga kelestarian anak yang ada di madrasah. Selanjutnya tata tertib etika dan sopan santun. Guru yang kedua, bersikap sopan dan santun kepada semua warga madrasah. Yang ketiga, menjunjung tinggi kultur dan adat budaya. 4, bagi siswa tidak berdandan secara mencolok dan tidak menggunakan perhiasan secara berlebihan. 5, rambut diatur secara rapi, tidak dicat, dan untuk siswa tidak berambut gondrong. Yang keenam, bagi santri tidak menggunakan perhiasan aksesoris yang tidak selayaknya dikenakan oleh santri. 7, berbicara secara santun baik terhadap guru, staf, teman-teman di madrasah. 8, saling menghormati sesama santri. Dan 9, menjaga keamanan selama di madrasah maupun pada saat di luar madrasah. Kemudian administrasi madrasah. 1, meminjam atau membalikan buku-buku perpustakaan sesuai dengan ketentuan oleh petugas perpustakaan. 2, memanfaatkan sarana dan prasarana madrasah secara benar sesuai dengan penggunaannya. Dalam madrasah santri meninggalkan madrasah sebelum akhir kegiatan belajar mengajar tanpa izin, artinya siswa ini bolos. Yang ketiga, berkeliaran atau berada di luar kelas pada saat jam kegiatan mengajar. Jam kegiatan belajar mengajar maupun istirahat. 5, memarkir kendaraan motor di luar pagar madrasah. Selanjutnya, cara berlebihan. Kemudian 7, bertingkah, berbicara, berteriak, dan berbuat onar yang mengundang kerawanan madrasah. Kemudian 9, membawa senjata tajam atau sejenisnya yang diperkirakan dapat 10, orang lain di luar madrasah. 11, merokok selama masih mengenakan seragam baik di madrasah maupun di luar madrasah. 2, kali
yang bisa diindikasi pendirian. Kemudian membawa dan menggunakan alat komunikasi elektronik HP ke madrasah. Kemudian membawa kemudian melakukan pelecehan, penghinaan, kehormatan martabat guru, staf maupun sesama peserta didik. Selanjutnya ini kita akan masalah sanksi. Tahap larangan seperti secara lisan dan penindakan secara langsung. Artinya penindakan ini pasti bersifat mendidik. 2. Peringatan secara tertulis. 3. Berkomunikasi dengan orang tua atau wali peserta didik. 4. Skorsing. Skorsing tidak boleh mengikuti pelajaran. 5. Dikembalikan kepada orang tua atau wali dengan tidak terhormat. Kemudian peringatan secara lisan Oke, Bapak Ibu, mohon maaf ada gangguan teknis terkait dengan jaringan yang tidak maksimal di pemateri kedua, pemateri ketiga. Namun sekali lagi, ini siaran ini bisa ditonton kembali dari awal sampai akhir nanti melalui link YouTube. Baik, saya langsung ke sesi terakhir atau sesi kedua untuk membuka pertanyaan-pertanyaan yang tentunya berkaitan dengan materi. Di sini ada
Ustaz Alamsa yang masih standby, yang terkait dengan materi asrama. Kemudian ada Ustaz Salihin yang terkait dengan materi moderasi. Itu materi ketiga. Mungkin sementara ada perbaikan teknis. Jadi Bapak Ibu yang ingin menyampaikan pertanyaan bisa menuliskan pertanyaan di kolom komentar atau bisa langsung masuk ke studio bertanya dengan link yang saya bagi tadi itu. Link pertanyaannya tadi itu ada /bintang_tamu_studio. Itu bisa diklik supaya langsung bisa bertanya bertatap muka di studio dengan pemateri. Namun Ananda yang mungkin punya pertanyaan bisa menuliskan di kolom komentar. Nah, ini salah satu pertanyaan dari peserta didik baru. Mungkin ini ditujukan ke asrama ya. Untuk pakaian salat itu harus putih-putih, laki-laki atau perempuan. Ya silakan Ustaz dijawab langsung. Terima kasih. Untuk pakaian sholat sudah saya jelaskan tadi bahwa setiap kegiatan yang dilakukan di musalla itu menggunakan pakaian putih-putih, baik itu sholat berjamaah maupun pengajian ataupun kajian kitab kuning, kecuali pada waktu duhur. Waktu duhur mengikut pakaian yang dipakai pada saat kegiatan di madrasah. Saya kira itu. Ya, sekira jelas dari jawaban tadi bahwa terkait dengan pakaian di musala ya. Jadi anak-anakku sekalian, peserta didik baru, mungkin silakan ditanyakan mungkin yang mau ditanyakan, apa itu terkait di madrasah atau di asrama. Ini mumpung ada kesempatan orang-orang yang memang yang langsung menangani ini bisa langsung bertanya. Ini ada lagi pertanyaan. Ya, silakan dijawab, Ustaz. Ya. Ustaz Alamsa ini terkait dengan asrama, mungkin asrama bisa dikomentari, Pak. Untuk pakaian laki-laki, saya ulangi, untuk pakaian laki-laki itu 18 lembar, semuanya di luar pakaian dalam, maksudnya kecuali pakaian dalamnya. Kalau perempuan itu 22 lembar, kecuali pakaian dalam. Jadi pakaian dari yang hitungan 22 lembar itu termasuk pakaian yang di madrasah, kemudian pakaian sholat, kemudian pakaian sehari-hari di luar daripada kegiatan yang di musalla atau di madrasah. Adapun untuk pakaian dalamnya itu tidak masuk dalam hitungan, itu terserah. Ya. Oke, segera jelas ya pertanyaannya. Oh, masih ada satu, Pak. Untuk kegiatannya diusahakan putih-putih. Kalau untuk santri baru, mungkin karena sudah terlanjur membeli kerudung yang berwarna selain daripada warna putih, itu tidak mengapa digunakan dulu untuk sementara sampai bisa mempunyai atau memiliki kerudung yang berwarna putih, karena kerudung agak-agak mahal harganya. Jadi tidak mengapa untuk santri baru, tapi kalau untuk santri lama itu sudah harus menggunakan kerudung putih. Oke, baik. Kira pertanyaan sudah terjawab tadi di kolom komentar. Ini ada mungkin yang mau bertanya di orang tua. Aku tak bisa jawab. Sama lagi kita sudah tahu. Ya, silakan Pak. Mohon maaf, dari mana Pak yang mau menyampaikan pertanyaan dari orang tua wali peserta didik baru mungkin atas nama Farid Ilham ya. Oh iya. Oke Pak, silakan Pak menyampaikan pertanyaan yang berkaitan dengan materi, apakah dia madrasah atau dia asrama Pak. Asrama. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rusdi, saya dari Kalimantan Timur. Untuk saat ini online-nya di Kalimantan Timur. Masya Allah. Anak saya sudah ada di Takalasi, Pak. Jadi dia sekarang sama neneknya di Takalasi.
Untuk itu saya minta pencerahannya, apakah bisa secepatnya santri yang ini nanti supaya bisa lebih cepat masuk di asrama gitu nah Pak? Tadi saya tidak terlalu mengikuti karena ada kerjaan kantor, jadi saya masih di ini Pak ya, jadi mohon maaf, jadi saya tidak ada tadi ini di luar dari konteks saja Pak. Itu aja Oke, Pak, mungkin baik. yang saya bisa Iya. sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Pak. Tetap standby dulu Pak di layar. Oh iya ya. Ya, pertanyaan Bapak tadi tentunya kaitannya dengan asrama madrasah. Asrama Pak ya. Ya, luar biasa Pak Farid Ilham dari Kalimantan Timur ya, sementara live juga mengikuti kegiatan Iya, kami betul. Pak. Terima kasih. Semoga sehat Pak Farid. Terkait dengan kapan anak-anak itu bisa mulai tatap muka atau masuk kegiatan proses pembelajaran, ini mungkin saya bisa jawab Pak, selaku wakil kepala madrasah di akademik atau di kurikulum, bahwa untuk kegiatan pembelajaran itu kalender pendidikan itu sebetulnya sudah aktif sejak tanggal 12 Juli sesuai kalender. Tetapi itu ada kegiatan-kegiatan termasuk kegiatan sama pada hari ini sehingga dikatakan itu hari belajar tidak efektif. Tapi di hitungan kalender sudah masuk tahun ajaran. Adapun untuk hari efektif pembelajaran, insya Allah setelah Lebaran ini kami pastikan itu sudah berjalan meskipun secara terbatas dan bertahap. Insya Allah mungkin tanggal setelah Lebaran ini tanggal 22-23 kami akan rapat pembagian tugas sekaligus untuk membicarakan lebih teknis karena di kami Pak di Baru khususnya ini sementara juga ada edaran dari pemerintah daerah terkait dengan PPKM, pembatasan pelaksanaan kegiatan masyarakat. Jadi kemarin juga sudah berlaku sehingga kami harus menyesuaikan dengan aturan di daerah. Namun pun rencana kami itu insya Allah tetap melakukan pembelajaran tatap muka meskipun secara bertahap terbatas. Jadi anak-anak yang sudah berada di luar daerah hari ini sudah masuk di asrama insya Allah itu sudah belajar nanti di kelas secara bertahap kami lakukan itu secara terbatas. Insya Allah setelah Lebaran. Tetapi kegiatan-kegiatan di pondok, di asrama, pembinaan keagamaan itu sudah berjalan Pak sejak mulai tahun ajaran Pak. Termasuk nanti malam insya Allah kami pastikan kami sudah koordinasi dengan panitia penyelenggaraan asrama ini akan ada pengajian virtual yang disiarkan juga secara live bagi santri-santri kami yang belum berada di asrama, khususnya santri baru itu bisa menonton secara live streaming di YouTube pengajian yang sementara berjalan di pondok pesantren sejak beberapa minggu lalu Pak. Saya kira jelas Pak Farid, terima kasih. Atau masih ada Pak yang perlu ditanyakan? Terima kasih banyak Pak atas informasi yang diberikannya. Jadi saya sudah mengerti dan anaknya itu Pak sebetulnya sudah ada di Takalasi Pak. Dan jadi untuk sementara anaknya ini dia tinggal sama neneknya sambil menunggu informasi selanjutnya. Gitu Pak. Oke, terima kasih Pak Farid ya. Semoga sehat Pak Farid ya, semoga sehat. Terlindungi. Amin amin Pak. Ya. Baik, Bapak Ibu, selanjutnya masih kami buka sesi pertanyaan atau ada yang masuk di studio ini? Mohon open mic, open kamera supaya kami bisa langsung tampilkan di layar bagi yang mau bertanya langsung. Ini ada pertanyaan di kolom chat, bisa dibaca atau dikomentari Sas. Ya silakan dijawab. Ya, terima kasih. Saya kira pertanyaannya hampir sama semuanya. Kembali bahwa untuk kegiatan sehari-hari di asrama itu kegiatan yang dilakukan di musalla baik itu salat berjamaah maupun pengajian itu menggunakan pakaian putih-putih kecuali pada waktu duhur. Waktu duhur mengikut pakaian yang dikenakan pada saat kegiatan di madrasah. Untuk santri baru tetap kalau sudah memiliki maka menggunakan pakaian putih. Kecuali kalau memang belum memiliki karena ternyata informasinya agak lambat sehingga orang tuanya tidak menyiapkan itu, maka tidak mengapa
pakai pakaian yang sopan dulu, nanti tapi tetap diusahakan untuk mendapatkan pakaian yang berwarna putih untuk kegiatan di musalla, baik itu salat berjamaah maupun kegiatan pengajian. Oke. Selanjutnya masih ada. Santri yang tinggal di asrama apakah bisa dijenguk oleh orang tua wali? Bisa. Ya, bisa. Cuma dengan ketentuan orang tua yang menjenguk itu tidak bisa masuk sampai ke daerah asrama atau di kamar. Jadi kami punya tempat khusus, tempat pertemuan antara santri dan orang tuanya. Jadi santri tetap bisa dijenguk oleh orang tuanya baik putra maupun putri, cuma orang tua tidak diperkenankan untuk masuk di area asrama. Oke, jelas sekira pertanyaannya dari Anita Usman melalui YouTube. Kemudian ini saya tambahkan terkait dengan asrama, bahwa memang aturan baku ini sudah aturan paten bahwa tidak boleh santri membawa HP ke asrama, ya. Untuk komunikasi orang tua dengan santri anaknya itu melalui HP, nomor HP pembina masing-masing. Ya. Jadi silakan nanti Bapak Ibu pada saat mengantar anaknya atau mungkin bisa langsung di telepon, disimpan nomor pembinanya, nanti bisa komunikasi. Mungkin masih ada Bapak Ibu mau bertanya, mumpung ini ada orang-orang yang sementara di studio, bisa langsung disampaikan pertanyaannya. Saya lihat di kolom komentar ini sudah terjawab tadi pertanyaannya. Yang banyak ini hanya berupa komentar-komentar saya. Dari siapa ini? Lagenggong. Ya, ini Lagenggong. Pertanyaannya, apakah tanggal 22 tatap muka? Ya, saya sudah sampaikan tadi, Pak, bahwa tatap muka itu di pesantren sudah berjalan sekarang melalui kegiatan-kegiatan pengajian di musola. Untuk di madrasah atau di sekolah, insya Allah setelah lebaran tanggal 20, paling lambat 23 kami akan rapat pembagian tugas. Mungkin hari Senin itu, kalau tidak salah tanggal 26 atau 25, itu sudah kita mulai tatap muka di madrasah secara terbatas. Ya. Kalau tanggal 22 ini tentunya belum, ya. Belum ada kegiatan, karena ini biasanya di waktu normal sebelum pandemi tanggal 20 3 hari setelah Idul Adha itu kami libur hari tasyrik. Biasanya tanggal 10, 11, 12, 13. Ya, di kalender pondok itu kami libur hari tasyrik. Jadi hari libur nanti ini kan tanggal 20 hari lebaran Idul Adha. Nah, 21, 22, 23 itu. Nanti 26 24 atau 25 baru kita aktif. Tapi insya Allah kami akan membagi, sudah pastikan rosternya nanti sudah terbagi termasuk kelasnya. Setelah kami rapat pembagian tugas dengan roster masing-masing guru, itu sudah mulai aktif setelah lebaran nanti tanggal 25 atau tanggal 26. Nah, itu tatap muka. Sudah berjalan secara bertahap dan terbatas. Ini belum, ya, masalah pakaian ini yang banyak pertanyaan kelas. Oh ya, untuk warna sarung, apakah ada aturan warna per kelas? Tidak ada aturan warna per kelas. Jadi di asrama semuanya sama. Jadi aturan yang berlaku di asrama tidak ada aturan per kelas semua. Mulai dari kelas 7 Madrasah Sanawiyah sampai kelas 12 Madrasah Aliyah. Jadi semuanya sama. Kalaupun untuk santri baru yang belum memiliki sarung putih, tidak ada masalah menggunakan sarung yang bercorak atau berwarna yang lain. Tidak mengapa, tapi diusahakan memiliki sarung berwarna putih. Atau untuk lebih efisiennya sebenarnya, silahkan gunakan gamis. Gamis atau pakaian yang
panjang itu dari atas ke bawah. Itu sarungnya terserah mau warna apa, terserah. Biar mau pakai celana juga di dalam juga bisa. Oke, baik. Cukup ya pertanyaannya tadi. Kalau masih ada, kami buka. Saya mungkin untuk sebelum kita akhiri sesi ini, mungkin ada sekitar 5 menit ke depan. Saya kasih waktu lagi untuk mengajukan pertanyaan. Apakah itu terkait aturan di madrasah, buku materi sudah masih hadir, atau aturan yang berkaitan dengan di asrama atau di pondok. Bisa langsung menuliskan pertanyaannya di kolom komentar YouTube-nya, atau bisa langsung ke studio dengan link pertanyaan yang saya sudah bagikan di WA grup Santri Baru dari Takalasi. Itu Bintang Tamu Studio. Ini masih ada pertanyaan Ustaz, silakan dikomentari itu dijawab. Ya, untuk waktu normal, waktu pulang kampung itu memang setiap akhir bulan atau awal bulan. Jadi santri harus tinggal di asrama itu minimal 29 hari di asrama baru bisa pulang kampung. Namun untuk sekarang, karena sekarang bukan waktu normal atau masa pandemi, maka kami dari pihak asrama itu menambah waktunya. Jadi nanti bisa pulang pada bulan 12. Jadi setelah masuk nanti ini tidak bisa pulang kampung, nanti bisa pulang pada bulan 12. Oke, baik. Ustaz, dengan pertanyaan. Ini ada yang masuk di studio? Bisa atas nama Nurul Hasanah. Ya, Nurul Hasanah, Nanda Nurul Hasanah. Sehat? Mau bertanya? Ya, silakan kalau bertanya secara langsung bisa menyampaikan pertanyaannya Ananda Nurul Hasani. Ini pertanyaan dari Thunder. Sistem pembelajaran di pesantren. Ya, jadi mohon yang mau bertanya melalui studio, tolong di open kamera ya supaya kami langsung bisa detek langsung tampilkan di layar. Bisa dijawab ini Ustaz. Sistem pembelajaran di pesantren, di pondok maksudnya. Ya, bagi santri yang tidak mondok, bagaimana sistem pembelajarannya di pesantren? Untuk pembelajaran madrasah seperti pada umumnya, baik yang tinggal di pondok maupun di asrama maupun yang tinggal di luar. Untuk kegiatan ekstra seperti misalkan pengajian, untuk yang berada di lingkungan Takalasi atau jaraknya tidak terlalu jauh dari pondok pesantren, sangat dianjurkan untuk tetap mengikuti kegiatan yang ada. Seperti misalkan ada kegiatan ekstra ketika sore hari, kemudian pengajian pada waktu habis maghrib sampai isya. Kemudian untuk waktu subuh, kalau sempat diusahakan, kalau tidak juga tidak masalah. Tapi untuk yang dekat di lingkungan Takalasi ini diusahakan hadir untuk mengikutkan. Itu sebenarnya kewajiban, baik yang tinggal di asrama maupun yang berada di lingkungan Takalasi. Baik, itu perjawaban tadi dari Ustaz Salamsah sama terkait dengan sistem pembelajaran di pesantren, di mana kami di pesantren Takalasi itu masih ada dua sistem pembelajaran, ada dua kategori santri mukim dan santri geru mukim ya. Santri mukim itu yang tinggal di asrama, yang memang dikontrol 1x24 jam oleh pembina dan mengikuti seluruh kegiatan-kegiatan di asrama atau di pondok. Santri geru mukim itulah yang bolak-balik, yang hanya mengikuti pembelajaran di madrasah sesuai jam pelajaran di madrasah. Tetapi tentu juga bagi Ananda yang mau maksimalkan meskipun tinggal di luar tetapi ingin mengikuti kegiatan pondok, bisa tetap mengikuti. Itu saya kira kalau pembelajaran di pesantren itu sistemnya pada umumnya pesantren ada pendidikan kitab kuning, pembelajaran kitab kuning, pengajian ba'da maghrib dan ba'da isya, ba'da subuh.
bahkan biasa ada ditambahkan di kegiatan-kegiatan pembelajaran di sore hari seperti kawaid syarat, termasuk ada kegiatan di pesantren terkait dengan pembinaan tahfiz. Ada lagi kegiatan-kegiatan biasa zikir berjamaah sebelum salat maghrib atau setelah salat subuh. Kemudian malam Jumat itu ada di subuh hari ada training dakwah untuk santri-santri yang tinggal asrama yang dilakukan sekali seminggu setiap subuh Jumat. Kemudian malam Jumat ada kegiatan berazanji ya, dan setiap hari sebelum salat maghrib itu ada kegiatan zikir bersama sebelum maghrib. Begitu juga malam ada kegiatan zikir. Jadi ini satu bentuk pendidikan spiritual keagamaan yang diterapkan oleh Al-Mukarram Guru Tahfiz pimpinan pondok yang dilakukan di asrama atau di pesantren. Nah, tentu bagi Anda yang tidak tinggal asrama itu akan terbatas untuk mengikuti kegiatan-kegiatan itu. Oke, itu dari jawaban kami. Masih ada pertanyaan? Boleh pulang kalau bulan Ramadan? Ya, bisa dijawab, Ustaz. Iya, insya Allah kalau bulan Ramadan itu dipulangkan dan full 1 bulan, bahkan ada tambahan lagi hari Syawal biasanya tambahannya kurang lebih sepekan sebelum bulan Ramadan dan sepekan setelah bulan Ramadan. Itu full plus. Ya, betul. Jadi libur panjangnya kami pesantren itu di bulan Ramadan. Ya, saya mohon maaf, saya tampilkan kalender pendidikan terbaru dari pesantren ya. Ya, ini mengacu dengan kalender pendidikan yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama. Namun kami kombinasikan dengan aturan atau hari libur di pesantren. Jadi hari libur kami, hari libur mingguan itu, hari libur pekan kami itu adalah hari Jumat ya. Jadi kalau hari Ahad tetap aktif sekolah, Jumat itu libur. Tidak ada kegiatan proses pembelajaran di madrasah. Nah, kemudian yang kedua, tanggal merah kalender untuk non-muslim atau bukan kalender Islam itu tetap aktif kegiatan pembelajaran di madrasah seperti hari hari raya Nyepi, Waisak, Natal, kenaikan Isa Masih itu tetap kami hitung hari aktif belajar di madrasah. Tetapi kalau hari raya Islam seperti tahun baru Hijriah, Maulid, Isra Mi'raj itu kami tetap libur. Begitu juga kalau libur umum secara nasional. Yang bertanya tadi tentang libur Ramadan. Sehingga libur-libur yang seperti tadi kenaikan Isa Masih, hari Waisak, hari Nyepi, Natal yang kami tetap sekolah itu nanti kami gabungkan liburnya di Ramadan. Sehingga hari libur Ramadan itu lumayan lama, kurang lebih 1 bulan atau biasa sampai 40 hari. 1 minggu sebelum Lebaran, sebelum Ramadan, dan 1 minggu atau kurang lebih 5 hari setelah Lebaran. Ini kalendernya Bapak Ibu untuk tahun ajaran ini. Ini terlihat yang warna merah April ini nanti ada April 2022 itu mulai libur Ramadan sampai Mei minggu pertama. Sekira itu Bapak Ibu terkait dengan kalender tadi yang bertanya. Masih ada? Mungkin ada yang bertanya. Silakan. Pak Ridwan. Ya, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pak Ridwan. Apa kabar Pak? Sehat? Ya, makasih. Sehat Pak Ridwan. Masih banyak Ustaz. Ya. Alhamdulillah. Ya, silakan Pak. Saya cuma ingin bertanya tentang sistem pembelajaran di pondok di santri yang tidak mondok, Ustaz. Karena anak kami kebetulan mungkin tidak mau, kami kan cuma tinggal di luar. Kebetulan saya sudah tinggal di Takalasi, nanti kalau anak sudah mondok mungkin bisa pulang pergi. Jadi saya ingin tanya, seandainya nanti anak santri tatap muka, sistem pembelajarannya seperti
apa? Oke, mungkin ada gangguan jaringan Pak Ridwan dari jaringannya Pak Ridwan sehingga agak terputus. Gangguan jaringan dari ini nggak bagus jaringannya. Tapi sekira poinnya dari pertanyaan tadi Pak Ridwan bahwa bagaimana Halo, assalamualaikum santri Ustaz. yang diilmukan. Waalaikumsalam, ya. Mungkin agak kurang stabil Pak jaringannya, sehingga agak kurang jelas dari dia. Pertanyaannya mungkin lebih ke pondok ya, ke asrama, terkait dengan santri atau anak dari Pak Ridwan yang tidak tinggal asrama, mana mungkin kegiatan pengajian atau kegiatan-kegiatan di pondok. Ya, silakan Ustaz dijawab mungkin. Terima kasih. Jadi saya kira yang saya tangkap tadi pertanyaannya bagaimana dengan santri yang tidak mungkin atau tidak berada di dalam lingkungan pondok pesantren. Bagaimana kegiatannya? Sedangkan yang tinggal di pesantren itu ikut pengajian, yang di asrama ikut pengajian, banyak kegiatan bukiti, sedangkan yang tinggal di luar itu tidak banyak kegiatan diikuti, hanya kegiatan yang di madrasah saja. Makanya kami sampaikan dari awal bahwa untuk yang berada di lingkungan Takalasi diusahakan untuk masuk mengikuti kegiatan yang diadakan di dalam lingkungan pondok pesantren untuk yang ada di lingkungan Takalasi. Bagaimana dengan yang ada misalkan di Kabupaten Baru? Nanti kami insya Allah akan adakan seperti kemarin ada pengajian online. Jadi supaya ananda sekalian juga yang tinggal di luar tidak buta juga dengan kitab kuning, maka insya Allah kami akan adakan, mungkin kami bisa jadwalkan nanti, tapi tidak full tiap hari, ada waktu tertentu dijadwalkan untuk pengajian online bagi yang tinggal di luar lingkungan Takalasi. Kalau yang di lingkungan Takalasi itu bisa masuk karena cukup dekat dari lokasi pondok pesantren dengan rumah santri. Saya kira seperti itu. Oke, terima kasih Ustaz dari jawaban pertanyaan tadi Pak Ridwan yang terputus karena gangguan jaringan. Saya kira jelas tadi. Jadi tetap kami akan berupaya Pak, bagaimana anak-anak kami yang tinggal di luar asrama itu bisa juga mengikuti kegiatan di asrama atau di pondok. Karena memang kami mewajibkan tinggal asrama, terus terang kondisi asrama sangat tidak memungkinkan untuk kami tampung secara keseluruhan, sehingga kami hanya prioritaskan santri-santri yang luar daerah Baru saya dulu ya. Tapi sekali lagi kami tetap akan berupaya bagaimana anak-anak kami yang di sekitar Baru juga bisa mengikuti kegiatan-kegiatan di pondok seperti pengajian. Oh ya, saya juga sampaikan bahwa kegiatan nanti secara tatap muka pembelajaran di madrasah bertahap dan terbatas ini tentu nanti akan kami kombinasikan Pak dengan sistem online dengan daring luring. Jadi anak-anak mungkin nanti secara bertahap bersip. Ada hari ini mungkin sebagian belajar daring, ada juga belajar secara online dengan menggunakan media e-learning yang selama ini kami gunakan selama masa pandemi. Jadi tidak akan ketinggalan pelajaran meskipun memang kami akui itu terbatas. Ya, jadi nanti kami akan kombinasikan Pak, tinggal menunggu saya nanti hasil keputusan rapat setelah Lebaran kami akan sampaikan teknisnya, termasuk masalah pembelajaran online secara daring yang mungkin secara bergiliran ya. Jadi hari ini mungkin pelajarannya tatap muka di kelas, mungkin besok lagi tidak datang hanya melalui e-learning atau daring. Begitu lagi, besoknya lagi bergantian. Ini pertanyaan yang menarik, mungkin Ustaz bisa dikomentari terkait dengan keamanan atau kenyamanan santri baru ya, di mana di pesantren biasa ada di media-media ada sistem kekerasan, sistem senioritas, sehingga ini memastikan santri baru kita yang berada di asrama bagaimana? Silakan dijawab Ustaz.
Ya, terima kasih. Alhamdulillah selama ini kita di pondok pesantren atau di asrama tidak menganut sistem senioritas. Jadi yang kita pakai di sini adalah kekeluargaan. Jadi istilah senior itu tidak digunakan, yang digunakan adalah kakak adik. Jadi kakak menyayangi adiknya, adik menghormati kakaknya. Dan itu upaya kami untuk menekan tindakan kekerasan yang ada di asrama, dan itu kami dari pihak asrama selalu menekankan kepada santri-santri baik yang kakak kelas mulai dari kelas 3 alia sampai ke bawah itu untuk tetap menjaga kerukunan. Selalu kami sampaikan bahwa sistem yang kita gunakan adalah sistem kekeluargaan, bukan sistem senioritas. Ya, kalaupun misalkan ada hal-hal yang tidak diinginkan terjadi, itu mudah-mudahan tidak ada. Dan itu kalaupun misalkan terjadi, dan insya Allah tidak akan terjadi seperti itu, kita usahakan tidak akan terjadi. Kami akan upaya bagaimana agar supaya santri-santri baru ini bisa nyaman. Mungkin kalau untuk kakak kelasnya nyaman lah, biasanya santrinya tidak nyaman berpisah dengan orang tuanya. Saya kira itu, artinya baik. Kita upaya lah. Ya, betul. Jadi yang hal-hal seperti ini memang kadang memang terjadi ya. Kami juga para pembina di asrama tentu memiliki keterbatasan dari baik waktu maupun tenaga, dengan jumlah santri di asrama itu yang lumayan banyak secara rasio, sehingga mudah-mudahan hal-hal yang kita tidak inginkan ya seperti yang pertanyaan ini itu tidak terjadi. Tinggal bagaimana nanti kami diberikan wewenang untuk betul-betul mengatur. Hanya satu aturan kami di pesantren di pondok itu tidak bisa lagi orang tua memasuki area asrama untuk melihat secara langsung anaknya di kamar dan seterusnya. Ini masih ada pertanyaan, Ustaz? Ya, sudah terjawab tadinya. Ya, ada bukunya ini ya. Kalau perizinan keluar masuk sama ada bukunya. Ya, begitu juga kalau mau pulang kampung itu juga ada bukunya yang harus dimiliki oleh siapapun santri yang tinggal asrama. Ini kapasitas kamar kayaknya Ustaz nih ditanyakan. Untuk sekarang ya untuk di asrama itu ada dua model. Yang pertama model barak, model asrama. Yang kedua adalah model kamar. Jadi untuk kamar ada yang sampai 4 orang, ada 3 orang, ada 2 orang, tergantung dari besar kamarnya. Jadi untuk ukuran 3x2 biasanya 2 orang. Kemudian untuk 4x4 atau 5x4 biasanya sampai 4 orang. Kemudian untuk ada ukuran barak tergantung dari besarnya. Ada yang besar sampai 30 orang satu barak. Cukup minta Pak. Ya. Cukup minta Pak. Habis waktu. Oke, baik Ustaz, saya kira jelas penjelasan dari pimpinan selamat tadi. Masih ada yang mau bertanya? Ini Ananda siapa ini? Nurul Hasanah. Nanda Nurul Hasanah. Silakan bertanya kalau mau bertanya. Ada pertanyaannya Ananda Nurul Hasanah yang sementara masuk di studio kami ini. Halo, Nurul Hasanah ya. Sehat? Mau majukan pertanyaannya atau oke, mungkin ya, untuk aturan pakaian ini itu sudah kami sampaikan di pendaftaran bahwa putih-putih hari Senin Selasa. Ya, putih-putih seperti tahun-tahun sebelumnya itu hari Senin Selasa. Rabu Kamis itu ada perubahan dari tahun lalu.
Rabu Kamis tahun lalu itu hitam putih. Nah, untuk tahun ini kami sudah membuat satu baju pondok khusus untuk ciri khas pondok itu yang dipakai pada hari Rabu dan Kamis. Untuk Sabtu Ahad itu pramuka seperti tahun lalu. Nah, jadi selanjutnya untuk Ahadnya itu biasa pakai olahraga, ada kegiatan-kegiatan sosial dan olahraga pada hari Ahad itu. Jadi itu untuk santri baru ini ya, bahwa ada tahun ini mungkin berbeda dengan kakak-kakaknya nanti itu hari Rabu Kamis itu sudah menggunakan pakaian khusus pondok yang sementara kami juga dalam proses pembuatan atau penjahitan itu bajunya. Jadi mungkin mohon maaf kalau belum bisa diambil pada saat pendaftaran ulang. Masih ada pertanyaan, Sas? Ya, untuk kamar terkadang ada yang satu kelas, ada juga dengan kakak kelasnya. Misalkan dia bersaudara biasanya sekamar. Jadi kakak adik atau sepupu biasa satu kamar semuanya. Ada juga yang hanya misalkan untuk santri baru, karena kebetulan waktu mendaftar ada beberapa kamar yang kosong, maka semua di drop di situ santri baru semua. Saya kira seperti itu. Pak Mus ada dari ketua panitia. Wawancara. Oh, oke, siap. Baik, Ya. saya menginformasikan melalui media ini bahwa panitia sudah men-share link untuk wawancara online. Jadi silakan Bapak Ibu buka di grup atau bisa langsung saya share di sini. Bisa langsung klik itu dan mengisi kolom mengisi form atau pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan pribadi masing-masing peserta didik. Oke, kami sudah bagi itu linknya karena ini masuk materi kelima di hari ini, itu wawancara secara online melalui Google Form yang sudah dibagikan oleh panitia. Silakan diklik dan diikuti apa-apa pertanyaan atau identitas yang diminta di link tersebut. Kemudian kami sampaikan sekali lagi bahwa insya Allah habis maghrib sebentar sebagai rangkaian dari kegiatan bersama kita akan ada pengajian yang bisa dikatakan wajib untuk diikuti seluruh peserta didik baru atau peserta bersama yang akan disiarkan secara live melalui media online atau YouTube. Itu bisa salah satu pengenalan kegiatan pondok kepada peserta didik baru bahwa kami sudah melakukan kegiatan di pondok melalui pengajian di musola atau di masjid pondok. Jadi mohon diikuti nanti setelah maghrib, nanti kami akan bagikan linknya kembali melalui link YouTube untuk diikuti ya. Habis maghrib hari ini. Oke, saya kira sudah tidak ada lagi Bapak Ibu, para Anda sekalian untuk kegiatan kita hari ini. Kalaupun ada yang mau dipertanyakan, kami tetap membuka kesempatan untuk menyampaikan pertanyaannya, bisa di kolom bisa di grup atau bisa menelpon secara langsung nomor-nomor kami. Oke, saya kira kegiatan kita ini sudah berakhir untuk hari kedua pelaksanaan Madrasah. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada seluruh pemateri yang sudah menyampaikan waktunya untuk bergabung. Kemudian terima kasih kepada para orang tua yang ikut mendampingi anak walinya, untuk mendampingi anak dan walinya untuk mengikuti kegiatan sampai sesi akhir ini. Begitu juga kepada seluruh panitia yang sudah memfasilitasi kami untuk terselenggaranya kegiatan ini. Bagi Bapak Ibu orang tua peserta didik yang tidak mengikuti kegiatan ini oleh karena faktor kesibukan atau ada hal-hal yang tidak bisa, kami silahkan untuk mengikuti melalui link YouTube yang kami bagikan di grup, itu bisa ditonton kembali. Apalagi ada mungkin hal-hal yang sangat penting untuk diketahui namun tidak sempat diikuti secara live, bisa ditonton kembali di link YouTube yang kami bagikan di grup. Terima kasih. Marilah kita bersama-sama menutup acara kegiatan hari kedua masa taruh siswa madrasah ini dengan bersama-sama baca Alhamdulillahirabbil alamin. Kami akhiri dengan ucapan minallahil musta'an wal istiqlan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.